Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan pertemuan pertama dari daurah ini, yaitu daurah Al-Minhaj Ushul Fikih untuk orang awam, di mana pada pertemuan pertama kita membahas tentang seperempat tema dari usul fikih, seperempat ilmu usul fikih, ya, secara ringkas untuk orang awam. Seperempat tema tersebut, yaitu tema pertama tersebut adalah tentang hukum-hukum syar'i. Ya, kita telah mempelajari bahwa ada hukum taklifi dan hukum wad'i dan seterusnya. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Demikian pula ya ada sebab, syarat, penghalang, kemudian sah atau batal, azimah atau rukhsah, kemudian juga illah. Ya, maka ini di antara pembahasan dari hukum-hukum syar'i. Sekarang kita ingin membahas ya tema kedua dari usul fikih, dan ini bisa disebut sebagai, ini bisa dikatakan sebagai tema yang utama dari usul fikih. Karena sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa usul fikih maknanya adalah dalil-dalil fikih. Jadi usul fikih itu secara utama membahas tentang dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil apa saja yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai dalil, apa saja yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka langsung saja kita masuk kepada dalil yang pertama yang bisa dijadikan hujjah dalam masalah fikih adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini mengeluarkan kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau, seperti ya Taurat, Zabur, Injil, maka itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Adapun Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilawahnya merupakan ibadah, ya, membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an adalah ibadah. Lafaznya mengandung mukjizat. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala menantang orang kafir dan musyrik untuk mendatangkan yang serupa dan semisal dengan Al-Qur'an, serupa dan semisal dengan 10 surat di Al-Qur'an, serupa dan semisal dengan 1 surat di Al-Qur'an. Maka ini semua adalah tantangan kepada orang kafir dan orang musyrik, maka kita katakan lafaz Al-Qur'an itu mengandung mukjizat. Ditulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang apa itu mutawatir. Jadi apa yang ada di mushaf itu adalah Al-Quranul Karim. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, ya, kaum muslimin sepakat bahwa Al-Quran adalah hujjah. Maka inilah hujjah yang pertama yang bisa kita jadikan sebagai hujjah atau dalil dalam masalah-masalah fikih. Kemudian dalil yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah itu adalah pengertiannya ya apa yang bersumber dari Nabi SAW. Berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Itu makna dari as-sunnah. Jadi apa-apa yang bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah beliau, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana telah kita bahas di pertemuan pertama dari daurah ini bahwa ya kata sunnah memiliki makna yang bermacam-macam. Di pertemuan pertama kita membahas sunnah dalam kapasitasnya sebagai hukum taklifi, hukum salah satu hukum syar'i. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, di situ kata sunnah itu maknanya ya sebagaimana telah kita bahas, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk kita lakukan tetapi dengan perintah yang tidak harus. Ya, itu mengapa konsekuensinya kalau kita melakukannya maka kita akan berpahala, ya, kita akan mendapatkan pahala, dan kalau kita meninggalkannya maka tidak akan mendapatkan dosa. Ya, jadi ini adalah kata sunnah di istilah hukum syar'i. Adapun kata sunnah yang dimaksud di sini ini adalah apa-apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Seluruh yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW.
Maka itu berarti sunnah Nabi maknanya adalah tuntunan Nabi atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan Nabi atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Maka kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa as-sunnah adalah hujjah. Ada yang mengingkari bahwa as-sunnah itu tidak bisa dijadikan dalil, hadis tidak bisa dijadikan dalil. Orang-orang ini yang kemudian para ulama sebut sebagai ingkarus sunnah, ya, orang-orang ingkarus sunnah. Maka ini adalah kesesatan. Ya, kita meyakini bahwa hadis Nabi Muhammad SAW adalah dalil, adalah hujjah. Dan kalau kita lihat definisi sebelumnya, ada sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, yang berupa perbuatan, dan yang berupa persetujuan. Ya, maka oleh karena itu di sini kita melihat ada 3 kategori dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Karena kalau perkataan Nabi Muhammad SAW yang merupakan Al-Quran, kita kategorikan itu sebagai Al-Quran. Adapun perkataan Nabi Muhammad SAW yang bukan Al-Quran, tetapi itu adalah perkataan beliau, maka itulah hadis, itulah sunnah qauliyah, sunnah yang berupa perkataan. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Itu Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, maka itu adalah contoh hadis yang merupakan sunnah qauliyah. Adapun sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW, maka ya contohnya adalah hadis yang menjelaskan tata cara wudhu dan sholat. Dijelaskan oleh para sahabat, mereka melihat bagaimana ya Nabi Muhammad SAW berwudhu, bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat, bagaimana Nabi Muhammad SAW ya melaksanakan ibadah manasik haji dan seterusnya. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkara yang dilakukan di hadapan beliau atau beliau mengetahuinya dan tidak mengingkarinya. Contohnya adalah diamnya beliau ketika Khalid ibn Walid makan dhab. Nah, ini menunjukkan diamnya beliau dan beliau tidak mengingkari, maka menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang dibolehkan. Maka ini juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Diamnya beliau SAW. Coba bayangkan, diamnya beliau SAW terhadap sesuatu yang dilakukan di hadapan beliau atau beliau mengetahuinya tetapi tidak mengingkarinya. Maka ini adalah termasuk sunnah takririyah. Kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW juga dibagi menjadi ya kategori yang lain ya berdasarkan jumlah orang yang meriwayatkannya, berdasarkan jumlah perawi. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk saling bersepakat di atas kedustaan. Ya, maka ini adalah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali rawi. Dan kita berpikir tidak mungkin sejumlah banyak rawi ini ya saling bersepakat untuk berdusta, yaitu mengada-ngada bahwa ini adalah perkataan Nabi padahal bukan. Jadi hadis mutawatir ini adalah hadis yang kuat sekali derajatnya karena banyak sekali orang yang meriwayatkannya. Maka hadis mutawatir ini terbagi menjadi 2, ya, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu hadis yang mutawatir lafadznya dan maknanya. Jadi banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dengan lafadz yang sama. Contohnya misalnya hadis man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah atau siapkanlah tempat duduknya di neraka. Maka ini adalah hadis mutawatir lafzi yang para perawi meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tersebut dan jumlah perawi tersebut banyak sekali sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk saling bersepakat untuk janjian mengada-ngada lafaz hadis tertentu seperti ini. Ya, ini maknanya adalah berarti hadis tersebut sangat kuat, hadis mutawatir lafzi. Maknanya mutawatir, lafadznya mutawatir. Kalau lafadznya mutawatir pasti maknanya juga mutawatir.
Kemudian yang kedua adalah mutawatir maknawi. Jadi hadis yang mutawatir maknanya saja. Kalau sebelumnya lafadznya yang mutawatir sehingga otomatis maknanya juga mutawatir. Kalau yang sekarang maknanya saja yang merupakan mutawatir. Jadi lafadznya bisa berbeda-beda, akan tapi semuanya memiliki makna yang sama. Contohnya adalah hadis tentang mengusap khuf. Ya, bahwa disyariatkannya mengusap khuf ketika berwudu, ketika seseorang sedang mengenakan khuf dan dia telah mengenakan khuf tersebut dalam kondisi sudah berwudu tadinya gitu ya, maka boleh baginya untuk mengusap khuf ketika nanti mau berwudu lagi. Tidak perlu baginya untuk melepas khufnya. Ya, maka hadis tentang disyaratkannya mengusap khuf itu diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga hadis tentang mengusap khuf itu mencapai derajat mutawatir maknawi. Kemudian selain hadis mutawatir ada juga hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi atau lebih dalam tiap tobakohnya dan tidak sampai mencapai derajat hadis mutawatir. Apa yang dimaksud dengan tobakoh? Tobakoh rawi, tobakoh perawi itu adalah generasi, tingkatan, ya. Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan dari perawi gitu ya, kemudian nyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka kita memiliki tobakoh sahabat, para perawi yang merupakan generasinya para sahabat. Kemudian ada perawi yang merupakan generasi tabi'in, ada perawi yang kemudian generasi tabi'in. Nanti di sahabat juga ada ya, ada sahabat yang kibar, ada sahabat yang sighar, ya, ada tabi'in yang kibar, ada tabi'in yang sighar, tabi'in ada yang kibar, ada yang sighar, kemudian generasi setelahnya. Nah, di setiap tobakoh ini ya, kalau ada hadis diriwayatkan oleh satu orang perawi atau lebih dalam tiap tobakohnya, tapi tidak sampai mencapai derajat hadis mutawatir, tidak cukup banyak, sehingga nggak nyampe mutawatir, maka ini kita sebut ahad. Di sini kemudian ada perincian. Ada hadis masyhur, dia adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang perawi dalam tiap tobakohnya. Jadi kalau setiap tingkatan perawi ini, kalau dalam setiap tobakoh perawi ini pasti ada 2 orang, pasti ada lebih dari 2 orang, maka hadis ini kita namakan hadis masyhur. Misalkan di setiap generasinya atau di setiap tingkatannya ini ada 3 perawi, kemudian tingkatan berikutnya yang meriwayatkan hadis ini ada 4 perawi, tingkatan berikutnya yang meriwayatkan hadis ini ada 3 perawi, 5 perawi, dan seterusnya. Maka ini adalah hadis masyhur. Tapi kalau hadis aziz itu adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam salah satu tobakohnya. Jadi misalkan ya, dari Nabi Muhammad SAW kemudian diriwayatkan oleh misalkan 3 orang sahabat, tapi dari 3 orang sahabat ini diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja, 2 orang tabi'in misalkan. Hanya ada 2 orang tabi'in yang meriwayatkan dari 3 orang sahabat tentang hadis ini, hadis tertentu gitu ya misalkan. Kemudian setelah tabi'in yang cuma 2 orang tadi perawinya dari kalangan tabi'in, kemudian misalnya ada 10 dari kalangan tabi'in. Setelah kalangan tabi'in kemudian menjadi 500 dan seterusnya, kita tidak tahu, banyak sekali misalkan. Tetapi kita lihat di generasi tabi'in, di tobakoh tabi'in cuma 2 orang perawi. Maka ini sudah cukup untuk kita katakan ini hadis aziz. Karena di satu tobakoh cuma ada 2. Kalau di tobakoh tabi'in tersebut bukan 2 tapi 3, ini jadi hadis masyhur, ya, hadis masyhur. Tapi kalau di salah satu tobakohnya saja, cukup salah satunya saja, ada 2 orang perawi saja yang meriwayatkan, maka ini bukan hadis masyhur lagi, tapi hadis aziz. Jadi tingkatannya paling tinggi hadis mutawatir, kemudian di bawahnya hadis ahad. Nah, hadis ahad ini ada berbagai kategori. Yang paling tinggi adalah hadis masyhur, yang tengah-tengah adalah hadis aziz, yang paling rendah adalah hadis gharib. Hadis gharib ini adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi dalam salah satu tobakohnya. Ya, cukup salah satu tobakohnya. Kalau misalkan ada hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ada 5 sahabat yang meriwayatkannya, kemudian ada 6 tabi'in yang meriwayatkannya. Tapi cuma misalkan ini cuma contoh saja. Misalkan hanya ada 1 tabi'in yang meriwayatkannya. Walaupun ini ya, ini kondisi yang jarang sekali. Misalkan hanya ada 1 orang tabi'in yang meriwayatkannya, kemudian setelah generasi tabi'in ini kemudian menjadi 50 orang yang meriwayatkannya setelahnya, misalkan.
maka ini sudah cukup untuk kita katakan bahwa ini adalah hadis gharib. Mengapa? Ada satu generasi yang cuma satu orang yang meriwayatkan. Maka tentunya generasi tersebut, perawi tersebut, itu menjadi simpul apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ya, dan hadis ini berarti kita simpulkan sampai ke kita di zaman ini, di generasi tabi'in hanya disampaikan oleh satu orang. Makanya jadi hadis yang kita bisa nilai ini hadis yang tidak sekuat hadis aziz, tidak sekuat hadis masyhur, ya. Jadi cukup di salah satu tabaqahnya, kalau hanya ada satu orang perawi, maka itu sudah cukup untuk kita sebut sebagai hadis gharib. Nah, contoh hadis ahad adalah hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis ahad, hadis innamal a'malu binniyat ini juga termasuk contoh dari hadis gharib, karena di generasi sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar cuma ada satu rawi, setelah perawi tersebut cuma ada satu rawi yang meriwayatkannya, baru setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Jadi dalam 3 tabaqah hadis ini ya hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. Walaupun Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis ini di atas mimbar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkannya dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau SAW di atas mimbar. Ini banyak para sahabat yang mendengarnya. Cuma hanya satu sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis ini adalah hadis gharib. Kemudian sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi ya kategori yang lain. Dalam kategori yang lain, tergantung derajatnya sekarang, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad muttasil, sanad yang bersambung oleh para perawi yang adil. Adil itu maksudnya terpercaya, tidak fasik. Ya, dia orang yang bertakwa, orang yang soleh, tidak fasik gitu ya, bukan orang jahat begitu ya. Dan dobat. Rawi tersebut memiliki sifat dobat. Dobat itu maksudnya adalah dia terpercaya dari segi akurasi lafaz hadis yang dia transmisikan. Jadi bisa jadi seorang perawi memiliki sifat dobat karena hafalannya kuat, atau bisa jadi dia memiliki sifat dobat karena catatannya lengkap atau catatannya akurat, tulisannya akurat. Maka hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung oleh para perawi yang adil, terpercaya, ya, dari segi agamanya dia terpercaya, bukan orang fasik, bukan orang jahat, dan dobat, orang yang terpercaya dari segi ya yakni akademiknya begitu ya, dari segi kemampuannya dalam menjaga akurasi hadis tanpa syudzuz dan illah. Syudzuz itu adalah ketika seorang perawi menyelisihi perawi yang lebih kuat darinya, sehingga perawi yang lebih kuat darinya mengatakan begini, hadis ini lafadznya begini, tapi seorang perawi mengatakan yang berbeda. Padahal rawi ini harusnya perawi yang terpercaya gitu ya, yang dobat, yang adil, tapi dia berbeda dengan perawi yang lebih kuat. Itu namanya sadz, itu namanya syudzuz. Kemudian juga tanpa illah. Illah itu adalah cacat yang tersembunyi di sanad, yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang memang ahli dalam masalah ini. Seperti misalnya kalau kita lihat sanadnya, kita melihat bahwa ini perawi ini dengan perawi itu ya ini bersambung, ini adalah murid dari perawi yang ini perawi ini adalah syekh dari perawi setelahnya, ya, kemudian mereka hidup dalam satu zaman dan seterusnya. Tetapi kemudian ada ya yakni ada illah, ternyata ada cacat yang tersembunyi, ternyata misalkan begitu ya, walaupun mereka sezaman, ternyata mereka tidak pernah ketemu, atau walaupun mereka pernah berguru ya, yang satu menjadi murid dari yang satunya, akan tetapi si murid tersebut tidak pernah mengambil hadis yang ini dari gurunya tersebut. Dia mengambil hadis yang lain, ya, tapi kebetulan hadis yang ini dia tidak mengambilnya dari syekh tersebut, sehingga hadis yang ini tidak bersambung sebenarnya, gitu ya. Jadi ini illah, contoh illah. Perhatikan bahwa kata illah di sini berbeda dengan kata illah yang telah kita pelajari di pertemuan 1. Kata illah yang ini dengan yang itu sudah berbeda makna. Ya, jadi kalau kata illah yang kita pelajari di pertemuan 1 itu adalah istilah di usul fikih. Kalau kata illah yang di sini itu adalah istilah di usul hadis. Jadi maknanya beda. Kalau illah yang di sini maksudnya adalah cacat dalam sanad. Ya. Maka ini syarat dari hadis sahih. Sanadnya harus bersambung, perawinya adil, perawinya dobat, tanpa syudzuz, tanpa illah. 5 syarat dari hadis sahih. Kalau terpenuhi maka hadis tersebut sahih. Dan tentunya
Hadis kalau sudah dinilai sahih oleh para ulama, maka hadis tersebut adalah hujjah. Kemudian kategori kedua adalah hadis hasan, hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, di mana perawinya memiliki derajat dobet yang lebih rendah. Jadi dia memenuhi syarat-syarat hadis sahih, tapi derajat dobet perawinya itu lebih rendah daripada derajat dobet dari perawi hadis sahih. Ya, jadi akurasinya tidak seakurat para perawi hadis sahih. Jadi dia lebih rendah dari hadis sahih, tapi tidak sampai membuat hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak sampai membuat hadis tersebut adalah hadis dhaif. Maksudnya. Ini namanya hadis hasan. Dan dia adalah hujjah. Bisa dijadikan dalil. Taib. Kemudian hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih ataupun hasan. Itu hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Maka tingkatan yang paling atas dari hadis dhaif dia mendekati hasan. Makanya sebagian ulama mereka menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah dalam sebagian masalah. Jika terpenuhi syarat-syaratnya tentunya. Ada syarat-syarat yang banyak yang disebutkan oleh para ulama ya. Jadi hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Kalau dhaifnya terlalu parah maka tentunya tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau dhaifnya ringan ya, maka bisa jadi dijadikan hujjah dalam sebagian masalah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Lihat, sangat dipersempit ya, majal atau arena dari hadis dhaif ini. Kemudian hadis maudhu adalah hadis palsu. Yaitu perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal itu bukan perkataan beliau. Jelas ini bukan hujjah. Sebagian orang kalau dikatakan ya, jangan berdalil dengan hadis palsu. Sebagian orang berkata, tapi kan itu tetap aja namanya hadis. Ya, na'am, hadis palsu. Jadi hadis palsu itu adalah bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bukan hadis. Kita sebut hadis, tapi ada embel-embel hadis palsu. Jadi itu bukan hadis sebenarnya. Ya, jadi inilah hadis maudhu. Taib, ini tentang sunnah. Kemudian kita lanjut ke dalil berikutnya yaitu masih ada ya, yaitu peran sunnah. Apa peran sunnah? Kalau kita bandingkan dengan Al-Qur'an, peran sunnah yang pertama adalah menjelaskan apa yang disebutkan secara umum di Al-Qur'an. Contohnya hadis tentang tata cara sholat, tentang tata cara haji, itu tidak dijelaskan secara terperinci di Al-Qur'an, tetapi dijelaskan secara terperinci di hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menegaskan apa yang disebutkan di Al-Qur'an. Misalkan hadis ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian ya dalam masalah perempuan. Yakni kita harus memperlakukan para istri kita dengan baik. Ini menegaskan apa yang disebutkan di Al-Qur'an, misalkan ya firman Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Bergaulah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Kemudian peran sunnah ya, peran sunnah yang ketiga adalah menetapkan apa yang tidak disebutkan di Al-Qur'an. Contoh hadis larangan menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya. La yajma'u ahadukum bainal mar'ah wa 'ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Yani tidak boleh menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya, baik bibi dari sisi ayahnya ataupun dari sisi ibunya. Baik. Kemudian kita lanjut ke dalil berikutnya yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada sebuah zaman atas sebuah perkara. Ini pada sebuah zaman ya. Jadi kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada sebuah zaman atas sebuah perkara. Ini yang namanya ijma'. Dan yang namanya ijma' ya itu adalah ketika para ulama mujtahid bersepakat. Kita lihat, harus para mujtahid yang bersepakat, bukan orang awam. Pendapatnya orang awam tidak teranggap dalam masalah agama, karena mereka orang awam tidak berilmu. Yang dianggap dalam masalah agama itu adalah pendapatnya para ulama mujtahidin. Maka yang namanya ijma', kesepakatan, itu nggak perlu para mujtahidin itu berkumpul dalam satu tempat kemudian membahas sebuah permasalahan, kemudian kalau mereka bersepakat maka ini namanya ijma'. Tidak harus demikian bentuknya. Tetapi ya masing-masing ulama mujtahid beristihad di negerinya masing-masing, di daerahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing.
Kemudian hasil ijtihad mereka publikasikan misalkan di kitab mereka, di karya mereka, di kajian mereka, di ceramah mereka. Kemudian kita mendengar bahwa ulama fulan berpendapat begini, ulama Alan berpendapat begini, ulama Ahmad berpendapat begini, ulama Hasan berpendapat begini. Banyak sekali para ulama ternyata pendapatnya sama. Tidak ditemukan sama sekali ulama mujtahidin di generasi ini atau di generasi tertentu yang berpendapat berbeda. Maka ini namanya ijma. Kita simpulkan bahwa seluruh ulama mujtahid bersepakat atas hukum dari perkara ini. Ya. Jadi tidak harus berkumpul dalam satu tempat. Jadi ini ijma adalah kesepakatan yang terjadi secara natural. Kita bisa katakan demikian, gitu ya. Masing-masing ulama mujtahid beristihad. Kemudian kalau hasilnya sama, hasil istihadnya sama, pendapatnya sama, maka itulah ijma. Contoh ijma di zaman ini adalah itu dibolehkannya. Kalau tidak salah ini pernah disebutkan di pertemuan sebelumnya ya, atau di majelis ana yang lain. Yaitu misalkan di zaman ini, contoh ijma yang terjadi di zaman ini, bolehnya menggunakan mikrofon untuk azan, bolehnya menggunakan mikrofon bagi imam sholat, ya, bolehnya ada AC di masjid, begitu ya. Itu diantara masalah-masalah ijma. Dan ijma adalah hujjah yang sangat kuat. Tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma. Bahkan para ulama menjadikan pengetahuan seseorang tentang masalah ijma, apakah dalam suatu masalah itu sudah ada ijma atau tidak, ini dijadikan sebagai syarat untuk bisa beristihad di masalah tersebut. Kalau nggak tahu apakah ada ijma dalam masalah ini atau tidak boleh seorang mujtahid beristihad di masalah itu. Karena bisa jadi sudah ada ijma, tapi dia tetap beristihad. Nah, kalau kemudian pendapatnya berbeda dengan hasil ijma, dia berdosa. Yani kalau dia masih menyelisihi ijma tersebut, kalau dia masih berpegang teguh pada pendapatnya yang menyelisih ijma tersebut, dia telah melakukan kesalahan, dia telah tergelincir. Ya, tentunya kalau tidak sengaja maka tidak berdosa ya. Tetapi kalau sudah tahu bahwa ada ijma kemudian menyelisih secara sengaja, maka ini adalah keharaman. Baik. Maka ijma itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ijma sharih, yaitu ketika para ulama mujtahid mengemukakan hasil ijtihad mereka secara sharih, yakni secara tegas mereka katakan kita mendengar pendapat ulama fulan, ulama Alan, ulama Ahmad, ulama Hasan dan seterusnya. Maka ini namanya ijma sharih. Contohnya adalah perkataan Umar dan para sahabat lainnya, bahwa seorang perempuan yang kelaparan lalu berzina untuk mendapatkan uang gitu ya, 2 dirham, itu tidak dicambuk karena dia tidak tahu bahwa zina itu haram. Jadi dia tidak tahu hukumnya bahwa zina itu haram. Maka Umar kemudian berpendapat, ya sudah ini tidak perlu dicambuk. Para sahabat yang lain berpendapat, nah ini juga tidak perlu dicambuk. Maka ini kesepakatan dari Umar dan para sahabat yang lain. Terjadi ijma. Maka bedakan antara tidak tahu hukum, ini tidak tahu bahwa zina itu haram. Berbeda dengan sudah tahu zina itu haram, tapi tidak tahu bahwa hukumannya ya dirajam atau dicambuk. Maka kalau dia sudah tahu itu haram, tapi tidak tahu ada hukuman, maka tetap dihukum. Berbeda kalau maka ini berbeda ya, diberikan uzur karena ketidaktahuannya atas hukum masalah tersebut. Ini ijma sharih. Adapun ijma sukuti adalah ketika sebagian ulama mujtahid mengemukakan hasil ijtihad mereka sampai pendapat tersebut tersebar dan sebagian ulama mujtahid yang lain diam saja tidak mengingkarinya. Jadi yang mengemukakan pendapat cuma sebagian saja, sebagian ulama mujtahid saja. Sampai ini pendapat ini tersebar, ya, dan sebagian ulama mujtahid lain diam saja. Mereka tidak mengemukakan pendapat mereka, ya, tidak mengucapkan perkataan yang setuju atau tidak setuju. Mereka diam saja. Mereka tidak mengingkarinya. Maka ini namanya ijma sukuti. Ya, ini sebagian ulama mengkategorikannya sebagai ijma sukuti. Jadi ijma yang terjadi karena sukut, karena diam. Karena kalau seandainya ya para ulama mujtahid tersebut menilai bahwa pendapat yang hak itu adalah pendapat yang berbeda, maka tentunya mereka akan menyuarakannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan taufik kepada salah satu ulama atau sebagian ulama begitu ya untuk mengemukakan pendapat yang hak. Maka ya ijma sukuti itu
adalah ketika tadi sebagian ulama mujtahid berpendapat sampai pendapat ini tersebar masyhur di kalangan para ulama atau bahkan di kalangan orang awam, tapi ulama mujtahid yang lain diam. Ini ijma' sukuti. Nah, apakah ijma' sukuti itu adalah dalil? Apakah bisa dijadikan hujjah? Maka ini khilaf, ya. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Tentunya ijma' sukuti itu bertingkat-tingkat. Ya, ijma' sukuti itu bertingkat-tingkat. Di sini contoh yang Anda berikan ini contoh ya ijma' sukuti yang sangat kuat sekali. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu apa? Salat tarawih secara rutin dan berjamaah di masjid. Ya, ini ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengumpulkan manusia untuk salat tarawih berjamaah secara rutin tiap malam di bulan Ramadan di belakang Ubay bin Ka'ab, di belakang Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Maka ini perbuatan Umar radhiyallahu anhu. Tapi setelah Umar berbuat demikian, memutuskan demikian, tidak ada para sahabat di zaman itu yang mengingkarinya. Maka ini namanya ijma' sukuti. Tapi tentunya ini ijma' sukuti yang derajatnya kuat. Ya. Karena ijma' sukuti juga bertingkat-tingkat. Contoh lain misalnya Utsman menjadikan azan sholat Jumat ada 2 kali, maka para sahabat yang lain tidak mengingkari perbuatan Utsman. Maka ini juga contoh ijma' sukuti yang derajatnya tinggi. Kemudian kita masuk ke dalil berikutnya, yaitu qiyas. Qiyas adalah mengaitkan sebuah masalah dengan masalah lain yang disebutkan dalam dalil karena adanya kesamaan illah di antara mereka. Kita melihat di sini ada kata illah lagi di sini. Kata illah yang ada di sini ini sama maknanya dengan kata illah yang ada di pertemuan pertama. Ya. Jadi ini makna dari qiyas. Namun kita insya Allah akan langsung masuk ke contoh sebentar lagi supaya kita paham apa yang dimaksud dengan definisi ini gitu ya. Namun kita harus katakan dulu di sini qiyas adalah hujjah menurut jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama qiyas itu adalah hujjah, tentunya berbeda dengan Zahiriyah. Zahiriyah itu tidak menilai bahwa qiyas adalah hujjah. Walaupun mereka yakni berpendapat bahwa qiyas itu bukan hujjah, bukan dalil kata mazhab Zahiri. Akan tapi yakni secara garis besar dalam masalah-masalah furu' ya, secara garis besar hukum yang mereka hasilkan ya dari dalil-dalil itu mirip atau sama dengan jumhur ya. Jadi secara tatanan praktek itu tidak ada perbedaan besar, kita bisa katakan demikian ya. Walaupun secara usul fikih mereka tidak menilai qiyas adalah hujjah. Tapi jumhur ulama menilai qiyas adalah hujjah. Mengapa kok kemudian ya hukum yang dihasilkan jadi sama? Ya karena mereka akan menuju ke Al-Qur'an, mereka menuju ke sunnah, mereka menuju ke ijma', itu sudah mencukupi gitu ya. Dalam banyak kasus itu sudah mencukupi. Maka kita lihat di sini ya. Jadi komponen-komponen qiyas itu ada 4. Di sini kita langsung contohkan ya. Asal itu adalah masalah yang disebutkan di dalil secara sharih dan sudah dihukumi oleh syariat, sudah disebutkan hukumnya di dalam dalil tersebut. Seperti misalnya emas dan perak, ya dinilai sebagai dihitung sebagai benda ribawi oleh syariat. Maka ada hadisnya. Maka emas dan perak itu adalah masalah asal. Apa hukumnya? Hukumnya adalah bahwa emas dan perak adalah benda ribawi. Ya, didapatkan dari hadis az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah. Ya, mislan bi mislin yadan biyadin. Maka di situ berarti ya dari dalil tersebut menyebutkan secara sharih emas dan perak dan bahwa status mereka sebagai benda ribawi. Yakni kalau ditransaksikan antara emas dan emas, perak dan perak, maka harus jumlahnya sama dan harus tunai atau kontan. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Anda sengaja mencari contoh yang sudah dibahas supaya tidak terlalu berat ya untuk memahami tema ini. Ilahnya apa? Kita sudah jelaskan. Ilahnya adalah alat tukar. Ya, ilahnya adalah alat tukar. Kita mencari sifat yang ada di emas dan perak yang kira-kira mengapa emas dan perak ini dinilai sebagai benda ribawi oleh syariat. Nah, para ulama kemudian beristihad, maka kemudian mereka menyimpulkan bahwa ilahnya adalah karena emas dan perak itu adalah alat tukar. Maka kemudian kita masuk kepada fara'. Fara' itu apa? Masalah lain yang tidak ada di dalil. Fara' ini adalah turunan dari masalah asal. Asal ini adalah masalah pokok gitu kan yang disebutkan di dalil.
Adapun fara' itu adalah masalah yang ingin kita cari hukumnya, yang tidak disebutkan di dalil. Bisa jadi masalah kontemporer seperti rupiah. Rupiah, rupiah, dolar, ringgit, rial tidak ada di dalil. Akan tetapi kita bisa kiaskan, kita bisa lekatkan atau kaitkan masalah fara' ini ke masalah asal, masalah asal. Apa masalah asal kita? Emas dan perak. Mengapa dia disebut benda ribawi oleh syariat? Mengapa dihukumi sebagai benda ribawi oleh syariat? Karena dia adalah alat tukar. Maka kalau illah alat tukar ini kita lihat ada di rupiah, ada di rupiah, ada di dolar, ada di rial, ada di ringgit, ada di pound sterling, maka kita katakan bahwa ya benda-benda tersebut juga adalah benda ribawi. Ini kias. Kemudian dalil berikutnya adalah amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah maksudnya adalah amalan mereka pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yani bukan berarti amal ahli Madinah. Kita lihat penduduk Madinah sekarang, kemudian kita lihat amalan mereka. Tidak demikian. Yang dimaksud adalah amalan ahli Madinah di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan di zaman tabi'in. Ya, maka ini adalah amalannya ahli Madinah. Para ulama membagi lagi kemudian di kalangan di zaman generasi sahabat dan tabi'in gitu ya. Generasi sahabat misalkan, itu dibagi lagi. Ada zaman sebelum terbunuhnya Utsman, ada zaman setelah terbunuhnya Utsman. Sebelum terbunuhnya Utsman, maka ini adalah hujjah amal ahli Madinah. Sebelum terbunuhnya Utsman, ini kuat sekali. Tidak pernah ada amalan di zaman itu di Madinah, di kota Madinah sebelum terbunuhnya Utsman yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan betapa berkah kota ini, ya. Di zaman itu hingga kemudian ya insya Allah di zaman ini kan, tapi di zaman itu sangat berkah karena generasinya adalah generasi terbaik, generasi sahabat. Sebelum munculnya fitan, sebelum munculnya huru hara, ya ini terbunuhnya Utsman, kemudian setelah itu bermunculan fitan-fitan berikutnya. Maka ini amal ahli Madinah, amalan penduduk Madinah. Maka jenis-jenis amal ahli Madinah itu ada dua. Yang pertama nakli, yaitu perkara yang dinukil oleh mereka dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Contohnya adalah ukuran sa' dan ukuran mud. Satu mud begini, ya, ukuran rata-rata tangan Quraisy. Ya. Kemudian satu sa' itu 4 kali ukuran mud, 4 kali mud. Ya, 4 mud itu adalah satu sa'. Satu sa' itu adalah 4 mud. Bagaimana ukuran yang mud dan ukuran mud dan ukuran sok yang yakni sesuai dengan zaman Nabi Muhammad SAW? Maka kita lihat bagaimana penduduk Madinah di zaman itu, ya, di zaman sahabat tabiin dan tabiin, bagaimana mereka mengatakan ini satu mud, ini satu sok. Itulah amalan ahli Madinah yang itu dinukil oleh mereka dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ini hujjah. Ini hujjah. Akan tapi amal ahli Madinah yang istidlali, yang itu merupakan hasil istihad mereka, maka ini khilaf, ya, para ulama khilaf. Malikiyah berpendapat ini hujjah, mazhab lain berpendapat ini bukan hujjah. Contohnya adalah tidak adanya doa istiftah di sholat, berbekal pada riwayat atau perkataan gitu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar yakni memulai sholat dengan alhamdulillah, yakni tidak mengucapkan doa istiftah. Kemudian itulah amalan ahli Madinah dan tetapi amalan ahli Madinah dalam masalah ini termasuk dalam amalan ahli Madinah yang bersifat istidlali, yang bersifat hasil istihad. Ya, jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana yang kita lihat ini Malikiyah yang berpendapat demikian, akan tapi mazhab lain tidak berpendapat demikian. Nah, kemudian dalil berikutnya adalah qaul sahabi, qaulus sahabi, yaitu perkataan sahabat. Sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam kondisi beriman. Ya, jadi melihat Nabi Muhammad SAW walaupun sekejap, maka itu sudah cukup untuk bisa menjadikannya sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Berbeda kalau orang biasa. Kalau orang biasa, kita tidak bisa mengatakan bahwa fulan adalah sahabat Alan kalau fulan dan Alan cuma bertemu sekejap. Papasan di jalan misalkan, tidak bisa kita katakan bahwa fulan adalah sahabat Alan. Akan tetapi,
kekhususan Nabi Muhammad SAW, orang yang melihat beliau secara sekejap dalam kondisi beriman kepada beliau. Karena kalau dalam kondisi tidak beriman seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, kurang lama seperti apa mereka melihat Nabi Muhammad SAW? Mereka melihat Nabi Muhammad SAW lama sekali, tidak hanya sekejap, tetapi tidak pernah beriman kepada beliau. Maka orang yang melihat Nabi Muhammad SAW atau bertemu Nabi Muhammad SAW, karena ada sahabat yang buta, ya, seperti Ibnu Ummi Maktum. Jadi orang yang melihat atau bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam kondisi beriman, ya, meninggal dalam kondisi beriman. Kalau murtad maka tentunya tidak bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai sahabat. Maka perkataan sahabat itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah perkataan sahabat dalam perkara yang tidak mungkin diketahui melalui jalur wahyu. Ada sahabat yang berkata suatu perkara, berkata suatu kalimat gitu, ya. Kalimat ini kalau kita dengar, ini tidak mungkin diketahui kecuali melalui jalur wahyu. Karena itu misalkan perkara yang yakni butuh dalil misalkan. Tapi perkataan ini adalah perkataan sahabat, bukan hadis. Maka kita katakan ini adalah hujjah. Mengapa? Karena sahabat tersebut tidak mungkin akan mengatakan hal ini kecuali setelah dia mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah perkataan sahabat bahwa denda membunuh burung unta saat ihram adalah unta. Dan denda membunuh rusa saat ihram adalah kambing. Nah, ini hal yang seperti ini tidak bisa diambil dari yakni istihad, atau tidak mungkin kita mengatakan sahabat ini yang mengarang-arang, mengada-ngada. Ini butuh dalil. Maka kita katakan ketika ini diucapkan oleh sahabat dan ini perkara yang butuh wahyu, maka ini berarti kita simpulkan bahwa sahabat tersebut telah mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Namun tidak bisa dimasukkan sebagai hadis karena itu perkataan sahabat, kecuali kalau sahabat tersebut menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda atau pernah memerintahkanku atau pernah menyuruhku. Ini berarti hadis. Tapi kalau itu hanya sekedar muncul perkataan itu langsung kesimpulan hukumnya, ya, tanpa menisbarkannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini tetap kita kategorikan sebagai perkataan sahabat. Akan tapi perkataan sahabat yang tingkatannya paling tinggi, derajatnya paling tinggi, dia adalah hujjah. Mengapa? Karena tidak mungkin dia mengetahuinya kecuali karena dia telah mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian perkataan sahabat yang kedua adalah perkataan yang masyhur dari sebagian sahabat, lalu tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Ini adalah ijma' sukuti. Ya, ini adalah ijma' sukuti dan ini khilaf sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Baik. Kemudian jenis perkataan sahabat yang ketiga adalah perkataan sebagian sahabat yang diselisihi oleh sahabat lainnya. Perkataan sebagian sahabat yang diselisihi oleh sahabat lainnya, maka ini bukan hujjah. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Contohnya adalah tentang orang yang berjima dengan istrinya setelah tahallul awal dan sebelum tawaf ifadah. Maka ini Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berbeda pendapat, maka ini kita katakan ini perkataan sahabat yang satu sahabat menyelisih sahabat lain. Ini tidak bisa dijadikan hujjah. Harus kita mencari dalil lain untuk mengetahui mana yang pendapat yang benar, gitu ya. Kemudian yang keempat, perkataan sebagian sahabat yang bisa berasal dari hasil ijtihad. Pendapat tersebut atau perkataan tersebut tidak tersebar dan tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ini khilaf di kalangan para ulama, apakah ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Contoh dari perkataan sahabat yang merupakan kategori ini adalah ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang masalah tafsir, yang ijtihad beliau itu tidak tersebar dan tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ini contoh perkataan sahabat, yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang para ulama kemudian khilaf apakah ini bisa dijadikan hujjah atau tidak, karena tidak tersebar dan tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang menyelisihinya. Baik. Kemudian ada dalil berikutnya adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana, yaitu syariat orang-orang yang terdahulu, yang telah mendahului kita. Yakni syariat para nabi dan rasul sebelumnya yang dinukil sampai kepada kita dengan nukilan yang sahih. Itu namanya syar'u
man qablana. Jadi syar'u man qablana itu ada beberapa jenis. Yang pertama, syariat para nabi dan rasul sebelumnya yang disebutkan oleh Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat kita membatalkannya. Ya, jadi disebutkan di syariat kita bahwa ini sudah bukan lagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzuburin. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ya, wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw mahtalata bi azmin. Ya, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Ya, jadi ini adalah syariatnya di orang-orang Yahudi. Ini diharamkan kepada mereka, tetapi dihalalkan pada kita, gitu ya, dihalalkan bagi kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ketika terjadi perbedaan berarti antara syariat sebelumnya dan syariat kita sekarang, syariat Islam, ya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini sepakat para ulama bahwa syariat sebelumnya tidak bisa dijadikan hujjah karena menyelisih syariat Islam yang sekarang. Kemudian jenis syar'u man qablana yang kedua adalah syariat para nabi dan rasul sebelumnya yang disebutkan oleh Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat kita menegaskannya, ditegaskan, hukumnya sama. Jadi di sini ini adalah hujjah, tapi perhatikan yang hujjah adalah apa? Dalil yang ada pada syariat kita, bukan syariat yang ada sebelumnya. Yang kita jadikan sebagai hujjah adalah syariat kita. Mengapa kita jadikan syariat sebelumnya sebagai hujjah? Padahal hukum yang sama disebutkan oleh syariat kita, dan syariat kita tentunya lebih baik kita menjadikan inilah dalil, karena Al-Qur'an itu ya menganulir kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti apa? Ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin saat ini. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi daripada kita mencari dalil misalnya di kitab-kitab sebelumnya wajibnya berpuasa, maka kita katakan yang merupakan dalil adalah ayat ini, ayat yang ada di Al-Qur'an, yang ada di syariat kita sekarang, gitu ya. Jadi dalam kategori ini berarti yang merupakan hujjah yang mana? Yang merupakan hujjah adalah dalil yang ada di syariat kita sekarang. Ini contoh hukum yang sama antara syariat sebelumnya dan syariat Islam yang ada sekarang. Kemudian syar'u man qablana yang ketiga adalah syariat para nabi dan rasul sebelumnya, di mana tidak ada dalil dalam syariat kita yang membatalkannya atau menegaskannya, yakni abstain. Ini tidak ada dalil di syariat kita yang membatalkan atau menegaskan. Makanya khilaf para ulama, ya, apakah ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Ya, para ulama menyebutkan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu nafqidu suwa'al malik. Ya, penjuru-penjuru itu berkata, ini kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini ketika Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan piala raja ke salah satu karung atau tas dari saudaranya Bunyamin, gitu kan. Kemudian orang-orang dari kerajaan Nabi Yusuf alaihissalam menyeru, ini ada kehilangan piala raja, ya. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Ya, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Ini dalil disyaratkannya dhaman, ya. Maka ini contoh contoh syar'u man qablana yang tidak ada dalil yang membatalkan atau menegaskan di syariat kita. Baik. Kemudian kita masuk kepada dalil berikutnya, yaitu istihsan. Istihsan adalah setiap dalil yang bertentangan dengan qiyas yang zahir. Apa maksudnya?
Kita langsung ke contoh. Ya, contohnya di sini disebutkan adanya doman bagi ajir mustarok. Ini juga butuh syarah ya, tidak langsung bisa dipahami. Apa yang dimaksud? Contohnya misalkan, contoh ajir mustarok itu adalah laundry misalnya, ya, tempat laundry. Kalau kita misalkan nitip, bukan nitip ya, memberikan baju kita untuk dicuci di sana. Kemudian kalau baju kita yang ada di tempat laundry tersebut, gitu kan, kita tinggalkan tentunya ya untuk dicuci oleh mereka. Kemudian ternyata ada baju yang rusak, tapi itu bukan karena keteledoran dari tempat laundry tersebut. Kalau bukan karena keteledoran dari tempat laundry tersebut, harusnya kias yang zahir, kias yang jelas gitu ya, harusnya mereka nggak perlu ganti rugi karena mereka tidak teledor. Ya, mereka tidak perlu ganti rugi karena mereka tidak teledor. Akan tetapi ya, istihsan yaitu yakni ketika ulama kemudian beristihad, ini tetap harus ajir mustarok ini, tempat laundry ini harus ya memberikan doman, yakni ganti rugi. Ganti rugi karena dia telah, yakni karena ada baju yang rusak di tempat dia. Ya, maka ini bertentangan dengan kias yang zahir tadi. Kiasnya adalah harusnya nggak ganti rugi karena nggak ada keteledoran dari pihak laundry. Ya, jadi tidak sengaja misalkan terjadi, yakni sudah hati-hati, sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ada yang rusak gitu kan karena faktor X gitu ya, bukan keteledoran dari tempat laundrynya. Maka yakni harusnya tidak perlu ganti rugi, tetapi para ulama ya beristihad bahwa ini tetap harus ganti rugi. Kenapa? Karena kalau tidak ganti rugi nanti ya orang-orang akan khawatir untuk melakukan bisnis seperti ini. Ya, orang-orang akan tidak mau memberikan bajunya ya karena khawatir nanti kalau rusak, kalau rusak itu bukan karena keteledoran pihak laundry maka tidak akan diganti gitu ya. Jadi mengingat harus adanya perlindungan konsumen seperti ini, maka yakni ditetapkanlah doman ganti rugi ya terhadap ajir mustar gitu ya, terhadap ajir mustarok. Jadi mungkin ini kata yang tepat adalah terhadap ya, bukan bagi ya. Maka di sini ya ini berarti bertentangan dengan kias. Inilah yang kita namakan istihsan. Jadi kiasnya harusnya mereka nggak ganti rugi, tapi ya mengingat adanya maslahat di baliknya. Ya, maslahat ditetapkannya ganti rugi dan mafsadat kalau tidak ditetapkan ganti rugi dalam masalah ini, maka nanti orang-orang akan tidak percaya lagi dan seterusnya. Perlindungan konsumen tidak ada dan seterusnya. Maka inilah namanya istihsan. Dan ada khilaf di kalangan ulama apakah istihsan adalah hujjah atau tidak. Ya, jadi Hanafiyah mereka menilai bahwa istihsan adalah hujjah dan ulama mazhab lain tidak menilainya sebagai hujjah. Imam Syafi'i jelas-jelas yakni membantahnya ya. Akan tetapi ya yang dibantah oleh Imam Syafi'i itu adalah istihsan yang tidak dilandasi oleh dalil, yakni istihsan yang sekedar mujarrad akal, sekedar akal gitu ya. Tapi kalau istihsannya itu dibangun di atas dalil, kaidah, maka tentunya itu tidak masuk dalam bantahan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian dalil berikutnya adalah istishab. Istishab itu adalah menetapkan hukum pada suatu waktu setelah adanya dalil yang menetapkan hukum tersebut pada waktu sebelumnya. Contoh istishab itu adalah kalau seorang berwudu lalu ragu-ragu apakah setelah itu berhadas atau tidak, ya, maka wudunya tetap sah. Jadi ada orang yakin dia sudah berwudu jam 5. Sekarang jam 10 misalkan. Dia ragu-ragu antara jam 5 sampai jam 10 apakah berhadas atau tidak. Maka kita katakan, ya antum tidak perlu ragu-ragu, ya kita katakan antum harus kembali ke kondisi yang yakin, yaitu jam 5. Selama antum yakin jam 5 sudah mengambil wudu tadi. Tetapi setelah itu ragu-ragu apakah berhadas atau tidak, maka wudunya tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Contoh lain misalkan ya, kalau ada seseorang yang suaminya kemudian hilang, tidak kembali ke rumah, tidak kunjung kembali sudah bertahun-tahun begitu kan. Kita tidak tahu ini bagaimana statusnya, apakah sudah meninggal atau belum. Apakah si istri yang ditinggalkan itu boleh menikah lagi atau tidak? Ini perkaranya akan bercabang kemana-mana gitu ya. Banyak perkara furu'
yang banyak sekali yang terkait dengan hal ini. Maka kita katakan ya pakai istishab, yakni kita ambil hukum asal yaitu suaminya tersebut tetap yakni masih hidup. Tentunya banyak perincian dalam masalah ini, banyak perkataan para ulama. Tetapi itu maksud diantara contoh dari istishab, ya, diantara contoh dari istishab. Dan istishab ini sebenarnya adalah dalil yang kita gunakan bahkan dalam perkara kita sehari-hari, ya, bahkan dalam perkara kita sehari-hari. Contohnya misalkan ada mahasiswa mau ke kampus naik ojek. Misalkan dia pergi ke pangkalan ojek, misalkan setiap jam 7 pagi mau berangkat ke kampus. Maka pada suatu pagi, dia dengan yakinnya berangkat ke pangkalan ojek untuk naik ke kampus, untuk naik ojek gitu kan. Dari mana dia tahu bahwa ketika dia ke pangkalan ojek jam 7 pagi seperti pada waktu itu gitu ya. Dari mana dia tahu bahwa dia akan mendapatkan ojek di situ? Dari mana dia tahu? Ya, dari istishab, yakni selama ini sudah berlaku kebiasaan seperti itu. Yakni insya Allah jam 7 pagi ada ojek di situ nangkring atau mangkal gitu ya. Maka ini namanya istishab, tapi ini istishab dalam masalah dunia, dalam masalah sehari-hari. Maka demikian pula istishab dalam masalah yakni ilmu syar'i itu juga ada gitu ya. Walaupun dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Jadi intinya istishab adalah ketika kita sudah mengetahui sesuatu itu ada di waktu tertentu, kita asumsikan ini selalu ada di waktu berikutnya. Ketika kita jam 5 sudah tahu ini ada wudu, maka kita asumsikan tetap ada wudu. Ya, selama kita cuma ragu-ragu apakah sudah berhadas. Tapi kalau kita sudah yakin jam 8 keluar hadas, ya sudah, berarti wudunya batal gitu ya. Maka secara umum istishab itu dianggap sebagai hujjah oleh para ulama. Kemudian dalil berikutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini ada beberapa, yakni kalau kita yakni melihat maslahat dulu ya, sebelum kita menuju maslahat mursalah. Jadi maslahat itu ada 3. Salah satunya adalah maslahat mursalah. Sebentar lagi akan disebutkan di slide berikutnya. Tapi kita lihat di sini. Maslahat jenis pertama adalah maslahat mulghah. Apa itu maslahat mulghah? Maslahat mulghah adalah setiap maslahat yang tidak diakui oleh syariat. Contohnya zina. Sebagian orang menganggap zina ada maslahatnya, yakni kenikmatan yang didapatkan oleh mereka dari zina. Nauzubillah min dzalik. Tetapi maslahat ini tidak diakui oleh syariat. Ini namanya maslahat mulghah. Kemudian yang kedua, maslahat mu'tabarah. Maslahat mu'tabarah adalah setiap maslahat yang diakui oleh syariat secara muayyan sehingga perkara lain bisa dikiaskan dengannya. Apa contohnya? Contohnya adalah maslahat terjaganya akal dari dilarangnya khamr. Khamr dilarang. Apa maslahat dibalik dilarangnya khamr? Akal terjaga. Tidak mabuk. Yani tidak kemudian orang bertingkah di luar akal dia karena sedang mabuk. Sehingga dengan mabuknya tersebut dia berbuat banyak sekali perkara fasad, perkara kerusakan dan seterusnya. Maka ada maslahat di baliknya. Itu apa? Terjaganya akal. Maslahat ini ya didapat dari mana atau terwujud dari mana? Dari dilarangnya khamr. Jadi disebutkan secara jelas, secara tertentu, secara muayyan. Perkara tersebut disebutkan secara muayyan, secara tertentu di dalil, yaitu khamr dilarang. Karena disebutkan secara tertentu di dalil, yaitu apa? Khamr ya di al-hadits. Maka yakni nanti kita bisa mengkiaskan, Jadi apa illah mengapa khamr dilarang? Karena bisa menutupi akal. Ya. Maka oleh karena itu semua yang menutupi akal, yang menghilangkan akal gitu ya, itu juga dilarang. Contohnya narkoba. Ya, contohnya narkoba. Tidak disebutkan di dalil narkoba tersebut, akan tapi kita kiaskan dari khamr. Ini namanya maslahat mu'tabarah. Jadi ada perkara yang disebutkan secara tertentu oleh syariat, yaitu dilarangnya khamr dalam kasus ini, contoh ini, sehingga kita bisa mengkiaskan. Oh, narkoba berarti haram juga. Kenapa narkoba haram? Karena khamr diharamkan. Karena khamr itu haram. Ya, minum khamr itu haram. Baik. Ini maslahat mu'tabarah. Kemudian jenis ketiga adalah maslahat mursalah. Apa itu maslahat mursalah? Maslahat yang diakui oleh syariat secara jenisnya, tetapi tidak ada dalil yang menyebutkan perkara muayyan dari jenis tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah dikumpulkannya Al-Quran ke dalam mushaf. Yakni dikumpulkannya Al-Quran ke dalam mushaf, ini
untuk mewujudkan maslahat. Maslahat apa? Maslahat terjaganya agama. Supaya agama terjaga, Al-Quran harus dikumpulkan ke dalam mushaf. Ini istihadnya para sahabat. Ya, mereka mengumpulkan Al-Quran ke dalam mushaf, menuliskan Al-Quran ke dalam mushaf. Tetapi kemudian, ya, ini maslahat terjaganya agama, ya, menjaga agama. Ini tentunya ini adalah maslahat yang diinginkan oleh syariat, dimaksudkan oleh syariat. Tetapi tidak ada sesuatu di dalil yang bisa kita kiaskan. Apa sesuatu di dalil sehingga kita bisa mengkiaskan pembukuan atau penulisan Al-Quran ke dalam mushaf, pengumpulan Al-Quran ke dalam mushaf, itu bisa dikiaskan. Nggak ada perkara yang disebutkan di dalil tertentu ini. Contoh lain misalkan dibuatnya atau dirumuskannya ilmu nahwu, ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, ya, dan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Tujuannya apa? Menjaga agama supaya agama itu bisa terjaga hingga akhir zaman. Kaum muslimin setelah kita bisa bisa mengetahui agama dengan sahih, dengan benar, dengan pemahaman yang lurus, dengan pemahaman yang sahih. Ya, maka tidak ada sesuatu di dalil yang kemudian dibuatnya ilmu-ilmu syar'i ini, ya, dirumuskannya ilmu-ilmu syar'i ini, kemudian kita bisa kiaskan dengan sesuatu yang disebutkan di dalil. Nggak ada ini nggak ada. Tetapi ini maslahat yang tentunya, ini maslahat yang diinginkan oleh syariat. Untuk menjaga agama kita harus merumuskan ilmu usul fikih, merumuskan ilmu nahwu, merumuskan ilmu usul hadis dan seterusnya. Ini yang namanya maslahat mursalah. Maka maslahat mursalah secara umum adalah hujjah. Secara umum maslahat mursalah itu adalah hujjah. Ini kita lihat contohnya, misalkan contoh kontemporer dibuatnya peraturan lalu lintas. Ini contoh maslahat mursalah. Yakni maslahat supaya terjaganya nyawa. Orang-orang lalu lalang di lalu lintas, kalau tidak ada peraturan lalu lintas bisa jadi tabrakan. Ini supaya terjaga nyawa. Tetapi tidak ada sesuatu di dalil yang bisa kita kiaskan perbuatan ini dengan sesuatu yang ada di dalil tersebut gitu ya. Jadi tentunya karena lalu lintas juga adalah perkara kontemporer. Ya, pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran juga contoh dari maslahat mursalah. Jadi ini adalah perkara baru, ya, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi perkara baru ini, ya, ada maslahat di baliknya. Dan maslahat tersebut secara umum dimaksudkan dan diinginkan oleh syariat. Dan para ulama beristihad bahwa ini boleh dilakukan. Nah, ini namanya maslahat mursalah, bukan bid'ah. Berbeda dengan bid'ah. Kalau bid'ah, ya, sesuatu yang berbeda lagi. Ya, tidak ada maslahat yang tampak di situ karena itu seharusnya perkara yang mengikuti dalil, tetapi ya, sesuatu yang kemudian biasanya bid'ah itu biasanya sesuatu yang harus, tidak ada penghalang bagi Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya di zaman beliau. Kemudian ada pendorong di zaman beliau untuk melakukannya, kan, tapi beliau tetap tidak melakukannya. Maka kalau kita melakukannya di zaman ini, maka ini jadinya bid'ah. Ya, tetapi perkara-perkara ini kita lihat dikumpulkannya Al-Quran ke dalam mushaf di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, belum ada pendorong untuk itu, karena Al-Quran masih turun. Untuk mencatat Al-Quran di zaman itu susah sekali, dicatat di tulang, dicatat di kulit. Ya, belum ada pendorong karena Al-Quran masih turun. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, setelah beliau wafat, maka tentunya ada pendorong yang besar untuk membukukan Al-Quran, menuliskan Al-Quran ke dalam mushaf. Yaitu apa? Al-Quran sudah lengkap dan ini khawatir, ya, Al-Quran tidak sampai seluruhnya ke generasi berikutnya. Ya, jadi para ulama, para sahabat beristihad. Nah, itulah mengapa kemudian ini bukan bid'ah, ini istihadnya para sahabat. Dibuatnya peraturan lalu lintas. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW tentunya tidak ada peraturan lalu lintas lampu merah, hijau, kuning. Tetapi ya, mengapa tidak ada di zaman beliau? Karena memang belum ada pendorongnya, tidak ada teknologi itu di zaman itu. Gitu ya. Jadi pencatatan perkawinan dan kelahiran tidak ada pendorongnya, tidak ada kebutuhan yang besar di zaman itu, di saat itu gitu ya. Tapi itu baru ada di zaman ini kebutuhan yang besar tersebut. Maka ini adalah ketika para ulama kemudian mengatakan beristihad, ya ini boleh gitu ya. Pemerintah kemudian menetapkannya, maka ini adalah maslahat mursalah. Ini bukan bid'ah. Kemudian dalil berikutnya adalah sadduz dzara'i.
Saddu dzara'i itu adalah dilarangnya jalan yang dapat mengantarkan menuju mafsadat. Ya, maka ada khilaf di kalangan ulama apakah saddu dzara'i adalah hujjah. Kita langsung ke contoh. Jadi jalan atau wasilah itu ada beberapa jenis. Ada wasilah yang secara jelas dapat mengantarkan kepada mafsadat. Contohnya minum khamr, contohnya zina. Ini mengantarkan kepada mafsadat. Ya, minum khamr akal kita jadi mabok, akan jadi mabok dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan setelahnya, gitu ya. Zina tentunya nasab akan kacau balau, ya, tidak diketahui ini anak siapa dan seterusnya. Kemudian ada wasilah dia menuju kepada yang mubah, tapi maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Dia wasilah kepada yang mubah, tapi maslahatnya lebih besar daripada mafsadat. Dengan kata lain, ada mafsadat, tapi maslahatnya lebih besar. Contohnya apa? Nazar. Ini apa yang dimaksud dengan nazar ini? Nazar yakni ketika orang sedang ta'aruf, ya, masya Allah, ya. yakni nazar seorang ikhwan menazar akhwat, gitu kan? Ada mafsadatnya, yaitu apa? Yakni terfitnah, terfitnah. Ketika nazar bisa jadi ada mafsadat ini, tapi maslahatnya lebih besar, yaitu apa? Supaya dia bisa yakni menentukan, memutuskan apakah mau benar-benar mau menikahi akhwat ini atau tidak. Apakah akhwat itu mau dinikahi oleh ikhwan ini atau tidak. Begitu ya. Jadi ada mafsadatnya, tetapi maslahatnya lebih besar. Contohnya nazar. Kemudian wasilah kepada yang mubah di mana mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Contohnya adalah mencela Tuhan-Tuhannya kaum musyrikin secara terang-terangan jika itu bisa membuat mereka mencela Allah. Ya, maka ini adalah tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah wasilah kepada yang mubah dengan niat untuk meraih mafsadat. Jadi wasilah itu sebenarnya wasilah kepada yang mubah, tapi niat pelakunya adalah untuk meraih mafsadat. Contoh, sengaja menikahi agar si perempuan bisa kembali pada suaminya yang telah mentalaknya 3 kali. Karena kalau seorang istri ditalak suaminya 3 kali, ya, nauzubillah min dzalik, maka dia tidak boleh menikah lagi dengan suaminya tersebut, kecuali kalau dia sudah menikah dengan orang lain, kemudian dengan pernikahan yang benar begitu ya, tanpa ada niatan seperti ini. Kemudian setelah dia pisah dengan suaminya yang lain yang baru tersebut, baru dia bisa kembali lagi ke suaminya yang lama tadi. Jadi kalau ada orang sengaja menikahi si perempuan agar nanti mentalaknya sehingga dia bisa balik lagi ke suaminya, maka ini ya wasilah kepada yang mubah. Pernikahan itu mubah gitu ya. Boleh-boleh saja menikahi perempuan ini, akhwat ini. Akan tetapi kalau niatnya adalah untuk tipu daya seperti ini, maka ini tidak boleh. Contoh lain, misalkan dia punya harta yang sudah melebihi nisab, kemudian yakni besok haul, ya, besok sudah wajib zakat. Nah, sebelum besok malam ini dia belanjakan hartanya untuk yakni misalkan beli HP, beli mobil atau beli apapun gitu ya, sehingga hartanya menjadi di bawah nisab. Ini tipu daya, ya, tipu daya. Mengapa dia melakukan seperti itu? Misalkan kalau dia niatkan, kalau dia memang berniat untuk kabur dari bayar zakat, maka ya ini tidak boleh, dia tetap bayar zakat dan perbuatannya haram. Perbuatannya haram dan dia tetap harus bayar zakat walaupun hartanya sekarang di bawah nisab. Itu kalau niatnya ya adalah untuk kabur dari zakat. Nah, al-firar minaz zakat, kabur dari zakat. Akan tapi kalau misalkan memang dia butuh, ya, misalkan tiba-tiba dia butuh untuk mengeluarkan uang sejumlah banyak gitu kan, sehingga besok haul tapi malam ini butuh untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak, sehingga hartanya menjadi di bawah nisab tanpa ada niatan untuk kabur dari zakat, tapi memang ada hajah, memang ada darurat misalkan, maka ini tidak masalah, boleh bagi dia untuk melakukannya. Maka yang di sini disebut mubah gitu ya. Dan tidak perlu lagi bagi dia untuk bayar zakat karena memang hartanya sudah di bawah nisab sebelum sampai haul, ya. Jadi di sini wasilah yang ketiga dan keempat ini para ulama khilaf. Tentunya kalau yang contoh ini tentunya ada di Al-Qur'an, ya. Tentunya para ulama tidak khilaf dalam masalah ini. Akan tapi contoh yang lain gitu ya. Wasilah kepada yang mubah di mana mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya. Kalau itu hanya sekedar dari
yakni istihad kita, maka sebagian ulama, misalkan Imam Syafi'i, tidak berpendapat bahwa ini bisa dijadikan sebagai hujjah, gitu ya. Makanya beliau menilai jual beli enah itu boleh, gitu kan, yakni sah, gitu ya, sah. Walaupun kalau ada niatan yang buruk maka haram, tetapi jual belinya sah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang poin 3 dan 4 ini, apakah yakni apakah ini adalah saddu dzara'i atau tidak, begitu ya. Apakah ini seperti contohnya tadi ya, Syafi'i berpendapat bahwa orang yang yakni membelanjakan hartanya karena ingin kabur dari zakat sebelum haul, maka dia tetap tidak wajib bayar zakat, gitu ya. Karena memang secara zahir hartanya sudah di bawah nisab. Itu perkataan Syafi'i ya. Karena yakni mereka berkata kita tidak bisa melihat bagaimana niatnya, begitu ya. Akan tapi ulama yang lain, Malikiyah, Hanabilah, mereka berpendapat bahwa dia tetap yakni harus bayar zakat dan perbuatannya ini haram. Mengapa? Karena niatnya. Maka kita lihat, kita sudah hampir sampai di penghujung bahasan kita insya Allah pada pertemuan kita kali ini. Tapi kita lihat di sini ada beberapa jenis dalil. Kalau kita sudah melihat dalil-dalil yang ada sebelumnya, ada dalil yang bersifat nakliyah, yang yakni kita ketahui dari nukilan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, perkataan sahabat, qaul sahabi, syar'u man qablana, syariat umat-umat sebelum kita. Ini kita tahu dari mana? Dari nukilan, dinukil dari generasi ke generasi. Ada riwayatnya, ada sanadnya biasanya, begitu ya. Ijma itu ada sanadnya, ya, ada riwayatnya, begitu ya. Ini ijma dari siapa, dari siapa, dari siapa. Siapa yang mengatakan ini ijma dan seterusnya. Kemudian qaul sahabi tentunya ada riwayatnya, syar'u man qablana tentunya ada sanadnya. Tapi ada juga dalil yang bersifat akliyah. Contohnya qiyas, maslahat mursalah, ya, saddu dzara'i, istihsan, istishab, ini adalah dalil-dalil akliyah. Tapi dalil yang dimaksud akliyah di sini bukan murni akal, akan tapi dalil yang berlandaskan pada dalil lain, tapi ada porsi akal di situ, gitu ya. Bukan porsi sami'na wa ta'na seperti di kategori pertama, gitu kan. Tapi ada porsi akal. Jadi ketika menggunakan kias, kita tetap berlandaskan pada dalil. Ya, dalil yang membahas tentang bahwa emas dan perak adalah benda ribawi. Kita bicara dalil. Hadis yang menyebutkan bahwa emas dan perak adalah benda ribawi. Tapi kemudian kita menggunakan yakni porsi akal ya untuk kemudian mengkiaskan rupiah dengan emas dan perak. Mengapa? Karena ada illah yang sama, yaitu alat tukar. Jadi ada porsi akal di situ. Jadi ini bukan murni akal, akan tapi ada porsi akal. Tetap dalil-dalil ini berlandaskan pada dalil syar'i yang ada di atas. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, qaul sahabi, dan syar'u man qablana. Kemudian jenis dalil yang lain, ada adillah muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Contohnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalil-dalil yang ada khilaf yang ringan di situ. Ijma dan qiyas. Ya. Nah, ijma ada khilaf yang ringan di kalangan para ulama. Kan tapi secara umum ijma itu adalah dalil yang bisa dijadikan hujjah, gitu ya. Qiyas ada khilaf juga, ya, khilaf yang ringan di kalangan para ulama. Adillah fiha khilafun qawi, dalil-dalil yang di situ ada khilaf yang kuat. Contohnya qaul sahabi, perkataan sahabat, maslahat mursalah, saddu dzara'i, istihsan, istishab, ini adalah dalil-dalil yang ada perdebatan para ulama di situ. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti efeknya kalau para ulama, kalau mazhab-mazhab ini berbeda pendapat dalam masalah dalil, apakah qaul sahabi adalah dalil? Apakah maslahat mursalah adalah dalil? Nanti akan berujung ke produk hukum, ya, ke produk fikih. Apakah hukum ini haram atau halal? Itu nanti ya berujung ke sana. Ya, karena sebagian mazhab berpendapat bahwa perkataan Umar bisa dijadikan hujjah, misalkan. Sebagian ulama yang lain, sebagian mazhab yang lain berpendapat bahwa perkataan Umar tidak bisa dijadikan hujjah di situ. Ya, itu terkait qaul sahabi. Sebagian mazhab mengatakan maslahat mursalah dalam masalah ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Mazhab yang lain berpendapat misalkan kita tidak mau berdalil dengan maslahat mursalah. Jadi nanti akan mempengaruhi ke produk hukum, ya, ini produk fikihnya nanti. Makanya kita lihat di sini mazhab berbeda pendapat. Ya, mazhab Hanafi yang dijadikan hujjah sebagai mereka secara garis besar, ya, tentunya ini secara garis besar saja. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, qaul sahabi, qiyas, istihsan. Ini dalil-dalil mazhab Hanafi. Dalil-dalil mazhab Maliki paling banyak. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Amal Ahli Madinah, qaul sahabi, syar'u man qablana, maslahat mursalah, istihsan, saddu dzara'i, istishab.
Masya Allah, ini dalil mazhab Maliki. Dalil mazhab Syafi'i, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qaul Sahabi, Qiyas. Titik. Ini dalilnya mazhab Syafi'i. Ada pun dalilnya mazhab Hambali banyak juga, mirip Maliki tapi lebih sedikit. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qaul Sahabi, hadis mursal, Qiyas, Istihsan, Istishab, Saddu Dzara'i. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal itu hadis dhaif yang dhaifnya itu ringan. Ya, makanya tadi sudah kita singgung sebentar ya, hadis dhaif yang dhaifnya itu ringan bisa dijadikan sebagai hujjah dalam sebagian masalah kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Itu pendapatnya mazhab Hambali ya. Maka ini adalah dalil-dalil yang ada di berbagai mazhab. Ini perbedaan pendapat mazhab-mazhab ini dalam masalah dalil. Mana yang bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi kalau dalam mana yang bisa dijadikan sebagai dalil saja sudah berbeda pendapat, maka nanti akan berpengaruh ke produk hukum nanti. Jadi itulah diantara sebab mengapa ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab ini. Jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan di majelis ini, di pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, membahas tema yang ketiga dari usul fikih, yaitu tentang kaidah-kaidah usul.